Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Ibu Maria Oktasari selaku dosen pembimbing mata kuliah instrumentasi tes, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan saat ini saya selaku moderator dari kelompok 1 di mana kami akan mempresentasikan tentang maksud dan tujuan tes. Sebelum mulai pembahasannya, perkenalkan dari anggota kelompok 1 lainnya, yaitu ada saya sendiri, Aulainda Safitri, ada Jeremy Justin Gilbert, Lutfia Utami Hamzah, dan Nisrina Putri. Baik, setelah perkenalan, saya akan mulai presentasinya. Klarifikasi tes dalam mengelompokkan seseorang sebagaimana seharusnya ditempatkan. Klasifikasikan terdiri dari seleksi, screening, diagnostik, prediksi, dan penempatan. Yang pertama, seleksi. Seleksi sering dikenal dengan istilah ujian saringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam angka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Sebagai tindak lanjut dari hasil tes tersebut, maka para calon yang dipandang memenuhi batas persyaratan minimal yang telah ditentukan dinyatakan sebagai peserta tes yang lulus dan dapat diterima sebagai siswa baru. Dinyatakan tidak lulus dan karenanya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. Yang kedua, screening, yaitu mengacu pada penyelidikan untuk menentukan mana yang memerlukan atau berhak atas perlakuan khusus. Yang ketiga, diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu pelajaran tertentu. Dengan diketahuinya jenis-jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu, dan dengan diketahuinya jenis-jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik, maka lebih lanjut dapat dicarikan upaya berupa pengobatan yang tepat. Terdiagnostik juga bertujuan ingin menemukan jawab atas pertanyaan apakah peserta didik sudah dapat menguasai pengetahuan yang merupakan dasar atau landasan untuk dapat menerima pengetahuan selanjutnya. Materi yang ditanyakan dalam tes diagnostik pada umumnya ditekankan pada bahan-bahan tertentu yang biasanya atau menurut pengalaman sulit dipahami siswa. Tes jenis ini dapat dilaksanakan secara lisan, tertulis, perbuatan, atau kombinasi dari ketiganya. Diagnostik dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu diagnostik untuk seleksi dengan alat tes tertentu akan dapat diagnosis potensi calon siswa untuk materi mata pelajaran tertentu, diagnosis untuk keperluan bimbingan dan konseling, seperti dalam institusi pendidikan yang berasal dari permasalahan siswa, diagnostik untuk keperluan problematik di lembaga pendidikan diharapkan para kasus tertentu yang menuntut pihak konselor mendapatkan informasi, diagnostik untuk keperluan terapi, diagnostik untuk pemilihan jabatan instansi, pemilihan manajer atau rekrutmen. Prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki, agar kesalahannya atau selisih antara sesuatu terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil. Konselor tertarik pada masalah prediksi untuk alasan berdasar karena tertarik menguji pengalaman klien dan dengan itu mengetahui alat bukti untuk manipulasi prediksi tentang permasalahan keberhasilan diperlukan tinggi ketekunan dalam pekerjaan atau lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang meningkatkan pemahaman diri dan rencana di masa depan, di mana teori ini bertujuan untuk memahami diri siswa sampai di mana kemampuan yang ia miliki memudahkan penempatan karir atau prediksi cita-cita yang siswa impikan, membantu siswa untuk mengenal dirinya sendiri agar siswa mengerti apa kelebihan dan juga kekurangan
yang ada pada dirinya. Dengan demikian, dapat dikatakan teori ini berperan penting sebagai alat untuk membantu konselor untuk memahami siswanya dengan lebih baik dan menyeluruh, sehingga siswa yang dibimbing dapat memahami dirinya sendiri dan bisa mengambil keputusan secara tepat. Selanjutnya ada modifikasi program atau perlakuan dan monitoring evaluasi. Modifikasi program yaitu merubah program yang sudah ada dan disesuaikan dengan hasil tes. Perlakuan dan evaluasi yaitu tindakan yang harus diberikan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu program dalam jangka waktu untuk mencapai target yang ditentukan. Evaluasi yaitu bagian yang terkait dengan waktu untuk mengkaji secara sistematis dan objektif relevansi kerja dan keberhasilan dari program yang sedang berjalan ataupun program yang sudah selesai. Evaluasi dilakukan secara efektif untuk menjawab pertanyaan selektif dan pertanyaan spesifik yang akan dijadikan pedoman bagi pengambil keputusan atau manajemen, serta untuk menyediakan informasi apakah asumsi atau teori yang melatar belakangi suatu program apakah valid, berhasil atau tidak berhasil, dan juga alasannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian. Penelitian adalah hasil dari tes psikologis yang digunakan sebagai dasar informasi dalam mengambil sebuah keputusan. Informasi individu yang digali melalui suatu psikologis dapat menjadi prediktor yang meramalkan performa individu dalam suatu tugas. Oleh karena itu, tes psikologis yang akan digunakan harus memenuhi kualitas psikiometri yang baik agar dapat digunakan atau diterapkan dalam mengukur suatu atribut psikologi pada individu. Jadi kesimpulannya ialah instrumen tes merupakan alat ukur atau alat yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya, untuk mengungkapkan potensi seseorang, tujuan instrumen tes ini adalah untuk mengklarifikasi, meningkatkan pemahaman, modifikasi program, atau perlakuan dan evaluasi. Dan instrumen tes ini banyak sekali kegunaannya bagi guru pembimbing, guru mata pelajaran, kepala sekolah, serta seluruh siswa. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.